Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Intan Triyuniarti, SPD. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu rekayasa usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Materi yang dipelajari hari ini adalah B. Perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Berikut adalah tujuan pembelajaran bab ini. Ibu bisa mulai sekarang ya. Kita masuk pelajaran hari ini. Perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Perhatikan gambar berikut. Di masa pandemi ini, penggunaan jasa kurir untuk melakukan pengiriman barang semakin meningkat. Biasanya, yang menjadi bahan pertimbangan antara lain harga yang terjangkau dan waktu delivery yang bisa dikatakan cepat. Transportasi berperan penting dalam pergerakan logistik. Dengan tersedianya transportasi, akan memungkinkan tersedianya barang-barang bagi masyarakat yang didatangkan dari daerah lain dengan biaya yang lebih murah. Pengertian transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik. Pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan pengertian dari logistik adalah penyediaan suatu barang yang dibutuhkan dan pengadaannya dapat dilakukan langsung oleh pihak yang membutuhkan atau dilakukan oleh pihak lain. Dalam proses pengadaan barang, berbagai kegiatan harus dilalui, mulai dari lokasi bahan baku itu dihasilkan, diangkut ke tempat pengelolaan untuk dijadikan bahan jadi, dan selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan yang tersebar di berbagai tempat, dan dilakukan secara efisien, tepat manfaat, dan dapat mempersingkat waktu agar harga produk dapat terjangkau oleh konsumen. Fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, yaitu pergerakan produk dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses maupun barang-barang jadi. Fungsi transportasi sebagai penyimpanan berperan dalam penyimpanan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak secara langsung menentukan kinerja transportasi. Setidaknya ada 6 pihak dalam manajemen transportasi, antara lain pengiring atau shipper, penerima atau receiver, perusahaan penyedia jasa transportasi, pemerintah, teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat. Berbagai moda transportasi dapat digunakan dalam kegiatan logistik, mulai dari transportasi darat, menggunakan transportasi laut, transportasi udara, dan menggunakan pipa. Contoh dari transportasi darat yaitu kereta api dan truk. Moda kereta api tepat untuk transportasi barang-barang yang memerlukan kapasitas berat, besar, dan tinggi, serta jarak jauh. Kelemahan moda kereta api terletak pada kekakuan dalam pengaturan lokasi asal dan tujuan, waktu muat dan bongkar barang, serta waktu singgah. Moda truk biasanya digunakan untuk pengiriman barang dengan berat lebih 6 ton. Untuk jarak jauh, trucking lebih mahal daripada kereta api, tetapi menawarkan keuntungan, fleksibilitas pengiriman, dan waktu pengiriman yang lebih pendek. Moda transportasi laut menggunakan kapal. Perkembangan perdagangan antar negara menggunakan jalur maritim telah mendorong pertumbuhan kontainerisasi. Hal ini telah menyebabkan permintaan sea freight yang lebih besar, lebih cepat, dan kapal khusus untuk meningkatkan ekonomi transportasi kontainer. Moda transportasi udara menggunakan pesawat terbang. Layanan transportasi udara menawarkan pelayanan yang sangat cepat, tetapi dengan biaya transportasi yang mahal. Sedangkan penggunaan pipalin khusus untuk pengangkutan minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas alam. Materi selanjutnya adalah produk teknologi transportasi dan logistik. Perpindahan dapat menempuh jarak yang dekat, sedang maupun jauh. Pada perpindahan jarak pendek, manusia dapat bergerak sendiri dari satu titik ke titik lainnya. Berbeda dengan barang, sedekat apapun jaraknya, dibutuhkan sarana transportasi yang dapat membantu perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi dalam jarak jauh. Sebagai contoh, seorang pedagang telur mengangkut satu peti telur dari tokonya ke dalam mobil. Pada kegiatan tersebut, telur merupakan objek yang dipindahkan, peti adalah wadah dari objek, medan yang dilalui adalah jalan yang dilalui.
Dan sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga manusia, yaitu tenaga pedagang telur. Selanjutnya, telur tadi dibawa dengan mobil ke rumah pembeli. Maka, pada kegiatan transportasi ini, telur di dalam peti adalah objek yang dipindahkan. Mobil adalah sarana sebagai objek yang ditempati. Medan yang dilalui adalah jalan, dan sumber tenaga yang digunakan adalah sumber tenaga mesin mobil dengan pengendali manusia. Jadi, dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang. Kita ambil contoh kegiatan logistik untuk wirausaha telur tadi ya. Telur ayam adalah komoditas yang mudah rusak. Jadi, kita membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun transportasinya agar pedagang tidak mengalami kerugian. Dengan cara menyediakan kemasan atau wadah khusus yang dirancang untuk telur ayam agar terhindar dari benturan. Contoh hasil produk teknologi transportasi dan logistik antara lain nampan gelas berlubang sebagai tempat untuk membawa gelas, rak dan peti telur sebagai wadah dalam pengiriman telur agar tidak mudah pecah, box delivery sebagai wadah untuk pengiriman barang atau makanan, kardus pizza untuk menjaga bentuk pizza tetap baik selama dalam perjalanan sampai ke konsumen, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Pada prinsipnya, alat transportasi barang itu melewati beberapa unsur. Seperti ada 6 di sini yang terlihat pada peta pikiran tentang alat transportasi barang. Yang pertama, jarak yang dilalui. Apakah jarak tersebut dekat, atau sedang, atau jauh? Lalu, medan yang dilalui. Apakah medan yang dilalui itu melalui darat, melalui transportasi darat, air, atau udara? Lalu, sistem penggeraknya, apakah dia menggunakan katrol ataupun di roda dan lain-lain. Lalu dari sistem kendali, apakah alat tersebut menggunakan komputer atau mesin mungkin, atau juga manusia. Lalu dilihat dari sumber tenaganya, apakah transportasi barang tersebut menggunakan tenaga manusia atau hewan atau dari listrik. Lalu dari jenis barangnya apakah dia termasuk jenis botol, buah, ataupun telur. Ini salah satu penjabaran dari peta pemikiran medan yang dilalui oleh alat transportasi barang. Jadi medan yang dilalui itu apakah melalui darat, air, dan udara. Jika melalui darat, perlu diperhatikan lagi apakah dia akan melewati jalan setapak atau tanjakan berbatu atau yang lantai keramik. Lalu kalau melalui medan air, apakah dia melalui sungai atau danau atau laut? Kalau sungai, apakah arusnya kuat ataupun arusnya lemah? Lalu medan juga kalau misalnya melalui udara, jadi permukaan, ya. Sama seperti contoh, berdasarkan contoh yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pasir ya. Ketika kita ingin memindahkan timbunan pasir, objek yang dipindahkan berupa pasir. Medan yang tempat objeknya itu adalah gerobak pasir. Lalu medan yang dilalui adalah medan darat. Sedangkan sumber tenaganya adalah manusia. Seperti itu contohnya ya. Sumber daya, material, teknik, dan ide produk teknologi transportasi dan logistik. Seorang wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik dapat memulai dengan melihat kebutuhan transportasi dan logistik yang ada di lingkungan sekitar. Kebutuhan transportasi dan logistik diantaranya muncul dari kegiatan produksi, misalnya saja kegiatan panen buah. Untuk memulai proses perencanaan produk harus dilakukan penetapan kebutuhan objeknya, teknologi dan sumber tenaga yang akan digunakan dalam pengembangan produk teknologi transportasi dan logistik. Seperti pada gambar yang ada di bawah, salah satu faktor pertimbangan dalam perancangan produk, di mana sebuah produk itu harus beberapa faktor yang diperhatikan, seperti material, tekniknya, estetisnya, lalu dari ekonomi, keuangannya, siapa penggunanya, dan fungsi dari produk itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Tugas kalian adalah meringkas materi dan catat di buku tulis masing-masing. Semoga bisa bertemu dengan pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.